Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan pertolongan Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan saudara senantiasa. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Rasa Bersalah. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa banyak kali hati kita atau nurani kita itu bisa menuduh kita, sehingga membuat kita merasa tidak layak, tidak berharga, atau tenggelam di dalam yang namanya rasa bersalah. Saya percaya rasa bersalah yang timbul di dalam hati kita atau di dalam nurani kita itu seperti mekanisme perlindungan diri yang dengan otomatis muncul ketika kita melakukan suatu kesalahan atau ketika kita melakukan suatu pelanggaran. Hati atau nurani lebih-lebih ketika ia menyimpan yang namanya hukum, norma etika di dalam masyarakat, kemudian juga aturan-aturan, maka ketika kita berbuat kesalahan, ia dengan otomatis akan menuduh kita dengan rasa bersalah. Jadi pada dasarnya nurani kita itu memang berisi hukum. Karena nurani ini adalah bagian dari sisi benar atau sisi baik dari buah pengetahuan. Buah pengetahuan itu terdiri dari dua sisi atau dua wajah. Yang pertama mengenai yang jahat dan yang kedua mengenai yang baik. Nah, di dalam hati nurani kita itu tersimpan hukum dan aturan-aturan yang baik. Misalkan ketika kita berbohong, kita pasti akan sangat sulit untuk berbohong. Karena pada dasarnya kita tidak hanya mendustai orang, tetapi kita juga mendustai nurani kita. Sehingga kadangkala orang ketika berbohong, apalagi kalau dia masih belum berpengalaman untuk berbohong, dia biasanya akan menunjukkan mimik muka yang tidak selaras, atau dia akan gelagapan dan kata-kata atau ucapannya itu berbeda dengan ekspresinya. Itu salah satu contoh daripada keadilan di dalam hati nurani kita. Misalkan kita mau mencuri, hati kita pasti akan menuduh kita bahwa mencuri itu salah, mencuri itu melanggar norma di dalam masyarakat, mencuri itu akan terancam dihukum, ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Hati kita akan menuduh kita. Nah, ketika kita mengabaikan rasa bersalah itu atau nurani kita yang bersuara itu, lama-kelamaan kita akan kebal dengan yang namanya rasa bersalah. Makanya ada orang yang jago berbohong, ada orang yang suka mencuri atau merampok tanpa dia di dalam hatinya ada rasa tertuduh atau rasa bersalah. Nah, bagi kita di dalam Tuhan, nurani kita yang tadinya berakar di dalam buah pengetahuan di sisi yang baik, itu akan dibasuh oleh darah Yesus dan dibasuh oleh kebenaran firman-Nya. Sehingga hati nurani kita akan dinaungi oleh firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Tetapi tetap nurani kita itu bisa menuduh kita setiap saat ketika kita melakukan dosa atau pelanggaran sesuai dengan hukum yang tersimpan di dalamnya. Yang jadi masalah di sini ialah ketika tuduhan hati nurani itu terlalu berat atau terlalu keras sampai membuat kita terngiang-ngiang sepanjang hari, yang membawa kita kepada sisi yang namanya tidak layak, merasa diri sungguh sangat amat berdosa, tidak pantas datang kepada Tuhan, Tuhan muak, Tuhan benci dengan kita, sehingga kita takut mendekat kepada Tuhan.
Inilah intisari makna dari 1 Yohanes 3 ayat 19-22 yang barusan kita baca tadi. Beberapa waktu kemarin kita ada membahas mengenai Yudas Iskariot yang menyesal dan ia tertuduh oleh rasa bersalahnya ketika ia menyerahkan Yesus untuk 30 keping uang perak dan kemudian Yesus divonis dihukum mati. Ia menyesal, ia melemparkan 30 keping uang perak itu ke dalam bait suci, ia pergi dan kemudian ia menggantung dirinya karena ia tidak mampu menghandle rasa bersalah di dalam hatinya. Saya percaya rasa bersalah yang dituduh oleh nurani itu diperkuat oleh bisikan-bisikan iblis. Karena Alkitab juga mencatat pada waktu Yudas selesai ia menerima roti dari tangan Yesus, di dalam perjamuan malam ia mengalami yang namanya kesurupan. Karena pada saat itu jelas Yudas sedang ditunggangi oleh iblis. Maka suara yang paling dominan yang terngiang-ngiang itu adalah rasa bersalahnya, rasa ketidaklayakan, penyesalan yang mendalam, sehingga ia tidak lagi mendengarkan suara Roh Kudus. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi persis seperti ayat ini, Yudas Iskariot menyesal dan ia membunuh dirinya dengan cara gantung diri. Sebaliknya Petrus, sekalipun ia sudah bersalah menyangkal Yesus, tetapi ia kembali kepada Yesus, sehingga ia boleh mengalami yang namanya pertobatan dan pemulihan. Ibrani 10 ayat 19-21 berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi saudaraku, saudara boleh datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian tanpa rasa tertuduh lagi. Sekalipun saudara hari ini sudah melakukan perbuatan dosa atau saudara merasa tidak layak mendekat kepada Tuhan, saudara tidak layak datang beribadah, ingat, Tuhan mau saudara datang dengan keberanian, bukan berbekal kebaikanmu atau kebenaranmu atau kesalehanmu. Tidak ada orang yang benar di dunia ini. Saudara layak datang mendekat semata oleh karena Yesus sudah menumpahkan darahnya. Engkau diperkenankan, engkau dilayakkan karena ia imam besar itu yang memperkenankan saudara masuk mendekat kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas hikmat dan pengertian yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu, agar kami dengan keberanian mendekat kepadamu semata oleh karena anugerah dan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami untuk hidup menjadi saksi dan pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman yang sudah kita renungkan pagi ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Sampai bertemu di dalam renungan pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.